Halo Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Alhamdulillah baik. Gimana nih? Kemarin ada konfirmasi ingin curhat-curhat nih, ingin coaching. Mungkin mungkin Yes ya, nggih, Pak Joko. mohon maaf ini menyempatkan waktu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sekitar 20 menitan nggih. Mohon maaf nanti kurang lebih hanya 20 menitan yang bisa saya laksanakan. Oh iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Gini, Pak, saya itu, aduh, gimana ya, Pak, ngomongnya. Saya ini kan di sekolah dapat tugas nih, Pak. Tugas jadi Iya. pembina ekstrakurikuler. Sebenarnya hmm, mungkin saya melihatnya ya sebagai tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab yang harus saya laksanakan dengan baik. Tapi di sisi lain tuh saya kayak berkonflik gitu Pak dengan diri saya sendiri. Waduh, saya sudah males ini. Nggak, artinya kayaknya saya nggak pengen untuk di situ gitu. Sementara kalau mau mengundurkan diri juga kayaknya saya juga apa ya, gengsi gitu ya Pak ya. Bisa jadi gengsi kok saya dikasih tugas Nah, nggak bisa menyelesaikan dengan baik, wong cuma gitu aja. Tapi di sisi lain ketika karena tugas di ekstra itu kan nggak hanya mendampingi anak-anak, nah, nggih. kita juga punya tugas lain misalnya, apalagi kalau misalnya hari libur harus ada kegiatan yang terkait dengan ekstra itu saya kayaknya berat gitu loh. Ya toh, saya sudah full ngajar Senin sampai Jumat gitu, pengennya yang nanti pas liburan itu benar-benar saya gunakan untuk keluarga gitu. Di sisi lain saya juga udah kayak nggak ada yang nggak ada tantangan gitu, jadi saya kayak bosen gitu loh Pak Joko. Nggih, istilahnya jenuh nggih mengikuti kegiatan. Jenuh, betul, Nah, jenuh nggih, gitu Pak. Tapi nggih. saya juga Nah, di sisi selain jenuh itu saya juga nggak mau kalau nanti saya asal-asalan juga melaksanakan tugas itu. Tapi ya itu tadi untuk meningkatkan apa menghilangkan kejenuhan itu loh menghilangkan Pak saya. kejenuhan. Iya betul, menghilangkan kejenuhan gitu. Saya pengen ganti suasana baru yang setelah saya sadari semakin ke sini tuh kayak saya kayaknya enggak ini deh, enggak cocok apa enggak cocok ya. Saya juga bingung ini. Apa saya enggak cocok? Kelihatannya saya enggak terlalu menikmati dengan posisi saya itu gitu, Pak. Nggih, berarti istilahnya tertahan dengan tugas ini. Betul. Ah, kemungkinan anu Bu, apa belum memang belum anu nggih, belum sesuai dengan style istilahnya namanya. Saya nggak tahu Pak ya, apakah akhir-akhir ini saya mengalami perubahan mood atau gimana? Maksudnya dalam mengerjakan tugas ya, atau karena saya sudah Nggih. menjadi pembina itu selama bisa dibilang sudah 5 tahun Pak. Nah, 5 tahun itu kan ya waktu Di yang nggak senior monan. ya bisa jadi senior atau bisa jadi ada beberapa kegiatan yang memang saya kurang begitu ini, kurang begitu apa ya, ya itu tadi, karena beberapa kegiatan itu kan banyak dilaksanakan di hari libur gitu ya. Dari Ibu, Jadi oh di setiap hari hari libur. libur, bukan hari liburan, kalau liburan memang ada kegiatan ya, kadang-kadang kalau liburan akhir semester itu, tapi ini lebih kepada libur dan juga ada kegiatan yang mengambil waktu itu kayak malam hari gitu anak-anak itu di kelasnya, karena kan saya ngajar di SMK, jadi anak-anak bisa kegiatan malam hari dan itu kalau saya sebagai pembina, saya harus malam hari. Mendampingi. Iya, kayak Tetap kalau mendampingi. tidak kalau harus ini apa namanya moving dari sekolah ke ini saya juga, aduh rasanya udah deh apa ya apa karena umur Pak ya saya nggak tahu Anu, ini. nah, apa ya, malah memang karena tugas gitu ya, memang tugas dan tanggung Oke jawab misalnya karena kayak tugas. saya sangat tangkap kan memang tanggung jawab jenengan. Jenengan melaksanakan Mm-mm. tanggung jawab, jenengan bertanggung jawab tinggi. Mungkin kiranya nanti dari hasil kita diskusi ini yang ingin jenengan capai nopo nih kira-kira setelah hasil diskusi kita hari ini. Ya saya inginnya nanti bisa menemukan hal yang eh gimana Pak ya, ya saya bisa melaksanakan tugas itu, saya bisa menikmatinya, enjoy gitu, sehingga
bisa ikhlas gitu loh Pak, bisa tulus gitu melaksanakan tugas itu, karena saya nggak mau juga murid-murid saya itu juga, oh saya jadi beban buat mungkin saya juga nanti bagaimana saya mendedikasikan diri saya ke tugas itu kan juga memberi pengaruh kepada mungkin yang anak-anak. anak. Nah, nggih betul 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 nggih. Mungkin anu nggih terkait dengan niku kan jenengan tadi mau napa nggih bebannya memang sudah lama menjadi ekstra pembina ekstra nggih. Tapi Nggih, merasakan kejenuhan aktivitasnya ini apalagi jenengan tadi sampaikan banyak kegiatan itu memang di hari libur, bukan libur yang banyak nggih. panjang tapi hari. Berarti minggu nggih, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Eh, iya Pak, kan ya sebenarnya sih nggak terlalu nggih Pak Enggak nggih, terlalu. nggak selalu Sabtu Minggu itu ada nggak. Mungkin ada beberapa yang memang saya tidak perlu mendampingi sebenarnya sih, gitu. Tapi ya itu tadi Pak, karena kan apa ya, ya itu tadi saya eh, pengen tulus gitu sama dengan tugas saya melaksanakan tugas saya, tapi kok ya mau tidak mau kok ya sih kayak gitu. Nggih, istilahnya malah napa nggih, tertahan ini. Inginnya tetap Oke. tapi jenengan kan di sisi lain panjenengan ingin tetap melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sebagai pembina ekstra, tapi di sisi lain juga merasa napa nggih, jenuh ya istilah jenengan tadi. Betul. Di sisi waktunya banyak waktu seharusnya libur itu untuk me time keluarga, nah, tapi ada Betul. aktivitas-aktivitas. Mungkin anu Bu, dari permasalahan panjenengan atau beban panjenengan tadi kiranya yang panjenengan rasakan atau panjenengan ingin laksanakan ke depannya apa kira-kira Bu yang untuk nopo nggih, untuk mengurangi beban panjenengan sendiri. Ya, itu tadi Pak, saya berusaha untuk membangun kemandirian anak-anak juga sih ya. Artinya anak-anak itu kan sudah dewasa. Dewasa itu maksud saya untuk umur juga menginjak remaja yang tentunya kemandirian kan lebih ya. Lebih ya, benar Saya betul juga betul. ya meskipun saya menjadi pembina, saya juga tidak ingin melepaskan tanggung jawab. Namun saya juga ingin mereka itu mandiri, mandiri dalam artian mampu berinisiatif gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan itu mereka tidak perlu lagi kayak konsultasi-konsultasi ya konsultasi selalu lah membimbing kita kan Iya. membimbing tugasnya. Tapi artinya mereka konsultasi itu untuk hal-hal yang penting saja. Di sisi lain mereka sudah autopilot gitu. Saya pengennya anak-anak itu seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar sudah memiliki kesadaran berorganisasi karena kan ekstra ya, memiliki kesadaran Betul. berorganisasi, kemudian mereka membangun budaya organisasi karena mengingat ada beberapa anak ini apalagi kan ada rollingan peserta baru ya. Kalau di SMA kan cuma 3 tahun. Jadi kan Wah, nggih cepat bener. sekali itu gantinya itu. Nah, Nah, jadi kita sekali berputar. setiap tahun tuh kayak dapat tugas untuk ini bangun budaya lagi anak-anak ini seperti itu loh Pak. Jadi kadang-kadang ya hal seperti itu ya saya nggak tahu nih kalau pas nggak di depan anak saya nggak berasa tapi kalau udah di anak-anak itu saya menikmati Pak. Kadang-kadang apa ini hanya semacam godaan saja. Tapi itu Pak, saya ingin membangun kemandirian anak-anak dan supaya mereka itu nanti saya tidak terlalu terlibat aktif ya, tapi tidak terlalu ikut campur gitu ya dengan keputusan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang mandiri dalam membuat keputusan dan juga mengerjakan dan juga apa namanya beraktivitas melakukan program kerja, mewujudkan program mereka dengan mandiri. Nggih nggih nggih. Kalau boleh tahu tuh ekstranya ekstra apa Bu untuk di sekolah niki? Saya rokes, Lukis. Wah, melukis ini seni rokes, apa? rokes Mas, rohani Rohis. Islam. Mm-mm. Berarti hampir sama seperti sholawat gitu ya? Ya, ada hadrahnya Nah, juga. Dulu ilmu rohis. tuh, ya, tapi kita divisinya, kemudian itu kita jadikan divisi karena kan skupnya lebih luas kalau SMK. Artinya kita nggak mau kalau nanti hanya hadrah saja. Memang selama ini yang menjadi unggulan itu, tapi kita juga mau apa namanya itu tadi rokes itu bagaimana nanti anak-anak itu
mewujudkan ininya kesadaran, bukan kesadaran ya, apa ya, membangun generasi-generasi gitu ya, yang lebih komplit lah. Nah, lebih komplit. Betul. Nggih. Untuk Bu, rencana kedepannya kira-kira untuk jenengan tadi kan menginginkan anak-anak yang mandiri nggih, mandiri, berorganisasi dan tidak tergantung dengan pembinanya, istilahnya seperti itu yang saya tangkap tadi nggih. Iya. Kira-kira dari tujuan panjenengan itu nopo nggih? Atau harap kegiatan atau tindak lanjut yang jenengan yang ingin laksanakan untuk mencapai itu supaya anak-anak itu lebih mandiri, lebih tidak tergantung dengan pembina. Kira-kira yang nopo nggih, kegiatan atau program yang jenengan ingin laksanakan itu apa untuk mencapai hal tersebut nih? Iya Pak. Jadi saat jadi pembina ini saya pertamanya memang beban sekali Pak, apalagi kalau pas waktu ada kegiatan ekstra rutin ya, hari Sabtu itu anak-anak kan mesti hari Jumat itu sudah ngasih tahu, Bu besok kegiatannya ini gitu kan. Akhirnya sekarang saya kumpulkan dulu pengurusnya, ketuanya, saya tanya di awal ini, anak-anak saya mungkin nanti untuk kegiatan saya tetap usahakan untuk bisa hadir, tapi saya punya waktu-waktu tertentu gitu. Jadi setiap minggu pertama awal bulan saya akan ngasih bimbingan awal bulan. Jadi kan nanti Agustus di awal bulan gitu. Meskipun mereka ada kegiatan ekstra yang tidak selalu saya ada, gitu. Tapi saya selalu siap kalau misalnya dihubungi secara online atau apa itu saya selalu siap. Sehingga saya masih bisa bagi-bagi sama anak-anak gitu kan. Terus kemudian saya juga membuat apa namanya, meminta mereka untuk membuat jadwal atau tema dari setiap pertemuan itu apa, materi dari setiap pertemuan itu apa gitu. Jadi sehingga nanti saya tahu nih, oh anak-anak hari ini materinya ini, nanti maksudnya minggu ke-1 Agustus materinya A, minggu kedua Agustus materinya B gitu. Terus yang lain juga, dan saya juga menyampaikan keinginan saya kepada anak-anak di awal gitu. Jadi anak-anak merefleksikan yang tahun kemarin itu apa yang kurang dari kita. Kita kok kelihatannya ketika ditanya tentang prestasi ekstra kita kok nggak pernah ngomong nih prestasinya apa, kok nggak ada pencapaian gitu. Sehingga saya ngomong soal itu, kekurangan kita apa. Kebetulan memang sebenarnya kita sudah punya sih Pak rutinitas gitu. Cuman yang membuat saya berat kadang-kadang saya tidak bisa ini Pak, apa namanya, tidak bisa memprediksi kegiatan kita selanjutnya apa, sehingga ketika saya mau cari hiburan ternyata ada kegiatan dadakan yang tidak terprediksi, itu saya langsung bad mood gitu. Sehingga saya sekarang juga seperti itu. Kalau untuk kegiatan malamnya, alhamdulillah saya minta tolong Pak gitu, saya minta pengertian gitu ya. Alhamdulillah saya juga sudah ngomong sama wakil kesiswaan saya gitu, Pak saya kalau malam nggak bisa, tapi harus ada pendamping Bu. Akhirnya ada orang, ada apa namanya Bu, orang kok ya nggak enak. Pihak sekolah gitu ya, yang memang bisa mendampingi dan itu bisa saya mintai bantuan, alhamdulillah seperti itu Pak. Dan itu untuk selanjutnya saya juga berusaha membangun kemandirian anak itu tadi lewat diklat yang diklat penerimaan anggota baru, yang itu insya Allah akan dilaksanakan di September minggu pertama. September minggu pertama itu yang ada hari Sabtunya itu, saya nggak tahu nih harinya apa, biasanya Sabtu Minggu anak-anak itu. Nah, kemudian saya juga membuat list kegiatan anak-anak biasanya apa, karena kan kadang-kadang anak-anak ini kegiatannya ada inisiatif langsung melaksanakan kegiatan gitu ya. Dan saya kan nggak enak kalau nolak. Nah, jadi saya minta mereka melis gitu. Tadi sudah Pak, dan mereka katanya mau menyerahkan itu katanya tanggal, pokoknya Sabtu tanggal 28 kalau nggak 28 gitu. Jadi itu Pak yang akhirnya saya ya mau tidak mau gitu ya pengen membangun mood itu, dan alhamdulillah Pak hari ini akhirnya saya oh ya sebenarnya saya kan bisa gitu kan minta mereka untuk mandiri atau untuk apa namanya, untuk bisa ya menyelesaikan itu, dan toh saya juga apa namanya ini apa
saya harus bisa memberi kepercayaan kepada mereka sebenarnya gitu. Itu Pak Dodi. Bahkan mungkin ya gunanya saat kan malah jenengan dari ini kan kepikiran ke depan, oh saya harus ini malah jenengan sudah tertata loh, saya tangkap ini tadi. Sudah tertata mulai dari awal. Alhamdulillah kan mulai penjenengan tadi kan sudah menyampaikan di briefing gitu. Berarti di awal kan berarti kan oleh anak-anak sudah mandiri. Oh gitu. Kalau SMK kan sampai Jumat gitu untuk pelajarannya hanya Jumat gitu. Iya. Dari Sabtu untuk ekstra. Iya. Makanya kan saya sendiri di SD kan kalau Sabtu kok menjadi beban kenapa? Oh iya ternyata satunya libur ya SMK. Iya. Benar-benar. Alhamdulillah Bu. Maksudnya dan dari sini tadi kan saya tangkap panjenengan sudah punya planning ke depan nggih. Nanti insya Allah apa ya saya inginlah komunikasi lagi Bu hari awal September tadi rencana panjenengan. Saya awal September. Kalau September kan kalau bisa setelah diklat itu aja Pak. Bagaimana kalau tanggal 15 gitu Pak? Atau 2 bulan lagi Pak. Ini kan tanggal 17. Ini tadi pena ini pakai korpri. Sesuai tanggal. Ini saya tertarik dengan panjenengan tadi yang tertarik hasilnya seperti apa ya anak-anak, apalagi yang anak-anak SMK kan memang lebih sudah dewasa secara pola pikir, lebih untuk kegiatan-kegiatan lebih enak untuk sudah walaupun dilepas ngonten kan istilahnya sudah negane lah istilahnya. Iya. Oke, siap Bapak. Nanti akan saya apa namanya curhatkan lagi. Saya tertarik lagi. Apalagi kalau hadroh ini kan kalau saya sendiri memang hal-hal baru Bu. Apalagi jujur saja lah hadroh kan baru. Yang saya tahu kan selawat ya sudah selawat seperti apa. Mungkin saya tertarik di situ. Nanti hasilnya seperti apa mungkin panjenengan nanti bisa sampaikan lagi. Saya tertarik dengan ini hadroh itu. Bahkan nanti mungkin saya juga bisa bertukar pikiran malah ke panjenengan ini. Oh gitu Pak. Bertukar pikir dengan jenengan. Kalau untuk hadroh itu rencananya kita juga akan pengennya mendatangkan pelatih gitu karena setelah direfleksikan tadi itu kan ada kalau di SMK itu kan waktu MPLS ada demo ekstra. Oh demo ekstra benar. Jadi ekstranya ngasih demo itu Pak satu-satu gitu nanti dari Bapak dari atlet. Jadi kayak kampanye gitu loh Pak. Promosi. Ya promosi. Jadi kalau tadi itu anak-anak masukannya kita butuh pelatih vokal gitu. Jadi nanti mungkin ya salah satu rencananya juga itu Pak mendatangkan pelatih. Mendatangkan pelatih kan akhirnya saya istilahnya bisa begitu tugas ya. Anak juga nanti akan ditangani oleh pelatih orang-orang yang benar-benar pada lebih kompeten di bidangnya sehingga mereka nanti akan meningkatlah minat berkembang gitu lah ya benar-benar saya rasa kok tadi panjenengan sudah bercerita panjang lebar Bu banyak saya menjadi gini malah tertariknya dengan hadroh nih mungkin nanti kedepannya bisa sharing-sharing lagi Bu dengan mungkin dari hasil kita diskusi hari ini kira-kira yang panjenengan tangkapnya yang sudah solusi panjenengan tadi kan panjenengan sendiri yang mencari solusi dan alhamdulillah kan ampun lancar dalam benak panjenengan langsung tangkap ini lagi kiranya mungkin yang dapat panjenengan hasilkan dari diskusi ini tadi apa kira-kira Bu? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan kayak beberapa ide gitu Pak ya. Dari awal tuh untuk mengatasi kejenuhan saya dan benar-benar itu Pak, saya benar-benar merasa jenuh gitu. Tapi ketika saya bisa mengungkapkan dan menceritakan sama jenengan hari ini gitu, akhirnya saya dapat pelajaran bahwa segala sesuatu tanggung jawab itu suka atau tidak suka, bosan atau tidak bosan tetap harus kita jalankan dengan baik dan untuk menjalankannya dengan baik itu memang menjadi tantangan untuk kita menemukan jalan terbaik supaya apapun yang terjadi gitu ya
terpaksa atau tidak tugas ini bisa kita jalankan dengan baik dan juga dengan niatan tulus gitu. Kita harus ingat bahwa saya mengingat kalau ya Allah ini tugas untuk anak-anak gitu. Tugas saya ini untuk membersamai anak-anak gitu. Mereka butuh ya mungkin kehadiran saya bisa menjadi penuntun untuk mereka gitu. Dan akhirnya yang saya ingat itu ya memang saya punya kebutuhan diri saya sendiri butuh untuk memenuhi apa yang saya inginkan gitu Pak ya. Tapi di sisi lain juga saya punya tanggung jawab untuk bahwa apa yang saya laksanakan itu adalah demi mereka gitu. Ketika saya tahu kalau saya ketemu mereka gitu terus kemudian oh ya saya harus cari cara ini bagaimana supaya saya nggak jenuh, nggak bosan, nggak membuat atau nggak membuat tugas saya ini menjadi beban saya dan alhamdulillah akhirnya saya kan bisa seperti ini, oh ya saya kan bisa merencanakan, anak-anak kan saya yakin mereka bisa diajak bicara gitu, justru dengan dengan solusi itu tadi justru saya belajar lagi untuk bisa memberi kepercayaan kepada anak-anak bahwa mereka itu bukan manusia yang kosong gitu loh, mereka punya sesuatu yang kita tinggal membuka dan menuntunnya aja seperti itu. Benar-benar sekali hari ini. luar biasa Bu. Mungkin saya rasain sangat luar biasa hari ini untuk panjenengan, apalagi dengan permasalahan tapi panjenengan sudah langsung menangkap oh saya harus ini mungkin gini ku mohon maaf untuk karena memang waktu kita terbatas nih, mohon maaf panjenengan tadi juga sudah menyampaikan permasalahan dan panjenengan juga sudah menyampaikan solusi dan saya rasa sangat luar biasa untuk sharing-sharing kita hari ini. Mungkin malah saya nanti akan komunikasi dengan jenengan untuk sharing-sharing kegiatan. Siap-siap Bapak. Mungkin mohon maaf karena memang waktu kita terbatas untuk sharing kita saya akhiri nggih. Ngapunten mohon maaf. Terima kasih telah mempercayakan kepada saya terkait dengan untuk ngobrol nih, untuk curhat-curhatnya. Oke, sama-sama Pak Joko. Saya Jani juga terima kasih untuk waktu yang sudah jenengan luangkan dan untuk solusi yang sudah bareng-bareng lah mendampingi saya solusinya. Semoga bisa menjadi kebaikan buat Pak Joko juga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.